Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Hari ini kita belajar di pelatihan SPSS tahap 1. Sebelum kita mulai pelatihan SPSS, kita berdoa dulu. Semoga pelatihan ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Berdoa menurut keyakinan masing-masing mulai. Sudah selesai. Oke, sebelum kita menginjak praktek, tadi sudah saya bagikan aplikasi SPSS sama bahan praktek. Saya ingin jelaskan beberapa tentang analisis data statistik dengan SPSS. Mengapa itu SPSS penting dan sampai mulai SPSS diciptakan sampai sekarang masih digunakan oleh mahasiswa seluruh dunia ya, dan yang Indonesia, tapi seluruh dunia, baik S1, S2 maupun S3 yang bergelut di bidang penelitian kuantitatif. SPSS ini sekarang sudah banyak menurunkan versi-versi, sekarang sudah ada versi 25 dan beberapa sudah ada pengembangan bahwa ada tingkatan di atas SPSS itu SAM ya, sehingga analisisnya bisa multivarian, tapi SPSS ini juga bisa multivarian tapi terbatas ya. Tetapi SPSS ini masih sangat banyak digunakan oleh peneliti-peneliti di Indonesia ya, terutama bidang sains ya. Oke, yang langsung saja, independensi statistik artinya apa? Seperti pada media YouTube ini kan edudata, artinya di dalam sebuah data pasti membutuhkan sebuah pengolahan untuk menjadikan sebuah informasi, sehingga data itu tidak akan berbunyi sebuah informasi atau nanti informasi itu menjadikan kebijakan jika data ini tidak diolah, begitu. Nah, di dalam data pasti ada namanya metodologi penelitian, metolit lah atau metodologis. Bagaimana data itu didapatkan, bagaimana nanti data itu diolah dan disajikan. Kemudian metodologi ini berkaitan dengan statistik. Bagaimana data itu secara metodologi diambil dan secara statistik itu representatif dari sebuah populasi, seperti itu. Nah, alat yang digunakan untuk mengolah data adalah SPSS, salah satunya. Tapi karena kita adalah bahasan pada siang hari ini adalah SPSS, maka kita akan fokus ke SPSS atau program lainnya. Yang saya katakan ada SAM, ada Risrel, kemudian salah satu yang sederhana adalah Excel ya. Program Excel itu salah satu yang paling sederhana dan masih banyak digunakan juga. SPSS ini juga punya kelemahan di dalam dia menyajikan sebuah data yang menarik, maka biasanya SPSS ini selalu digabungkan oleh aplikasi yang lain, dia tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya SPSS ini digabungkan dengan Excel ya. Nah, untuk menyajikan grafik atau data yang menarik. Nanti kita belajar bareng soal itu. Bagaimana menyajikan data, bagaimana data itu bisa secara 1 detik lah, itu bisa membaca dan menghasilkan sebuah informasi yang akurat. Kalau kita datanya misalnya ribuan, maka kita kan sulit menerjemahkan ini maksudnya apa data ini. Tetapi kalau sudah diolah di program lain, salah satunya Excel, maka data itu mudah dibaca dan diterjemahkan secara cepat tentunya. Oke, kita lanjut lagi tentang masalah penelitian. Maka sebelum kita mendapatkan data, kita harus melakukan sebuah identifikasi masalah, kira-kira seperti itu. Apa yang harus kita ambil datanya, untuk apa sebenarnya data itu? Kita tidak hanya ngasal ngambil data, tapi kita harus mengidentifikasi sebuah masalah penelitian. Ada 3 ini ya, kira-kira ada 3, mungkin ini yang versi saya yang saya buat. Yang pertama adalah beda harapan dari kenyataan. Artinya sebuah faktor untuk mencari sebuah masalah. Misalnya gini, harusnya negara Indonesia ini kaya, harusnya masyarakatnya kaya maksudnya dengan kekayaan sumber alam kita. Tetapi kenapa kita miskin? Ini kan ada sebuah masalah gitu loh.
Contohnya itulah contohnya ya. Ini ada contoh lagi manajemen laba, bangkrut, kebangkrutan. Ketika Indonesia ini harusnya kaya, tetapi kena COVID ini dia bangkrut gitu. Nah, itu kenapa? Masalahnya apa? Yaitu yang perlu kita gali. Ini contohnya untuk mencari sebuah masalah. Kemudian yang kedua adalah tindakan yang bertujuan untuk mengubah keadaan. Jadi ada sebuah masalah nih, setelah ada masalah, ternyata masalah Indonesia ini adalah korupsi misalnya. Nah, korupsi itu akan berdampak apa gitu. Sehingga masalah ini perlu diselesaikan. Ada masalahnya korupsi misalnya. Ada pajak yang tidak tertib misalnya. Ada kemudian masyarakatnya ya, kompetensi masyarakatnya yang tidak bagus ya, pendidikan masyarakat yang rendah misalnya. Itu sebuah masalah tadi. Itu kita perlu cari dampaknya apa dampaknya itu sehingga masalah itu menjadi penting dan perlu segera diselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah prediksi masa depan. Nah ini yang sering digunakan oleh pengambil data. Contohnya salah satu nanti kita praktek tentang memprediksi suara elektoral partai politik ya. Bagaimana nanti PKB di Depok misalnya, contohnya salah satunya ya, atau PDI atau bahkan PKS atau bahkan yang lainnya, masa depannya bagaimana? Itu bisa dibaca dengan SPSS. Namanya regresi. Artinya statistik ini sebetulnya tujuannya adalah untuk memprediksi masa depan dan memotret masa lalu sebetulnya. Maka dia kalau di statistik itu banyak simbol jembatan lah. Makanya dia adalah penghubung antara masa lalu dengan masa depan. Makanya betul ketika ada orang mengatakan siapa yang menguasai dunia nantinya adalah orang yang menguasai data. Karena dia yang bisa memprediksi masa depan. Oke, kita lanjut. Ini enggak ketinggian itu ya. Pengertian data. Yang pertama, data adalah ringkasan informasi berbentuk angka dan diperlakukan sebagai angka. Nah, kalau bentuknya angka tentu kita akan sulit membaca ya. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, data itu ada, kalau mungkin datanya hanya 5 mungkin kita bisa membaca. Tapi kalau data itu ribuan, maka kita butuh waktu untuk membaca makna data itu. Sehingga kita butuh alat untuk mengolah, namanya salah satunya SPSS. Berdasarkan macamnya data dibedakan menjadi dua, ada discrete, ada continue. Discrete ini diambil melalui pencacahan. Contohnya survei. Survei itu data pencacahan, diambil dalam satu waktu. Satu waktu dan disebar. Kemudian continue diambil melalui pengukuran. Pengukuran itu contohnya Depok diukur berdasarkan perilaku tahun ini, kemudian tahun depan diukur lagi, tahun selanjutnya diukur lagi. Ada data continue dan itu dianalisa. Ada dua ya. Berdasarkan skalanya dibedakan menjadi 4. Pertama adalah nominal, kedua adalah ordinal, ketiga adalah interval, dan keempat adalah rasio. Data nominal ini data yang hanya membedakan dua jenis. Contohnya apa? Kira-kira apa, Rek? Laki-laki perempuan. Kan nggak ada laki-laki perempuan bencong-bencong itu nggak masuk, sehingga hanya dua, laki-laki perempuan. Ya, ini nominal, jadi nggak ada data lainnya. Misalnya apa lagi ya? Iya tidak, iya dan tidak. Makanya sebetulnya di data itu nggak ada jawaban misalnya punya pacar atau tidak gitu, nggak ada. Bisa jadi ya, bisa jadi nggak ada. Itu di statistik nggak bisa diterjemahkan itu. Nah, ngambang-ngambang kayak Mas Fikri itu juga sebetulnya nggak bisa ya tidak ya, sebenarnya kan tidak berarti kan begitu. Kalau ordinal membedakan secara tingkat. Contohnya apa? Contohnya apa, Rek? Hah? Usia, ya kan? Usia muda, usia apa? Usia apa? Nah, kelas 1, kelas 2, ya kan? Kualitas, kualitas sedang, kualitas rendah, kualitas tinggi, ya gitu kan. Itu untuk membedakan tingkat, ya. Antara kita ini di tingkatannya ada berapa ini? Ternyata ada 2 tingkatan, muda, sedang, tua, gitu kan. Yang tua yang paling belakang biasanya. Interval itu untuk mengetahui beda tingkatan. Ini ada tingkatan nih dan selisih. Selisih itu contohnya apa? Interval itu bisa jadi usia juga, tapi ada selisihnya. Kalau ordinal tadi kan hanya menyebutkan muda, tua atau
kakek-kakek lah gitu atau kakek, ya kan. Tapi kalau interval itu disebutkan 0 sampai 10, 11 sampai 20 gitu. Dia menyebutkan itu. Ya. Selain usia apalagi? Berat badan. Ya, berat badan juga gitu. Bisa jadi diintervalkan juga berat badan. Fikri berat badannya 10 kilo, ya kan? Saya berat badan ideal gitu. Ranknya berapa sampai berapa. Nanti obesitas berapa, penghasilan juga bisa. Nah, itu interval. Maka nanti perlakuan akan berbeda. Ini penting. Kenapa kita harus mengidentifikasi jenis data gitu. Kemudian rasio apa? Contohnya. Beda, ada beda, menentukan tingkatan, menentukan selisih dan menentukan perbandingan. Rasio ini data yang mentah. Contohnya juga sama, berat badan juga. Aziz 5, berat badanmu berapa? 60. Ya selesai, Aziz 60. Fikri 10 kilo ada Fik. Kamu nggak gemuk-gemuk sih makanya. 10 kilo lebih sedikit ya. Aduh 15. Nanti absolut, nilainya absolut. Perbandingannya absolut, gitu paham ya? Ukuran ini sepatunya Fikri kan absolut itu, ya kan? Berarti kan 57, ya kan? Atau misalnya 57 gitu kan? Atau 41 kebesaran 57 ya, 41 lah kamu Fikri. Kebesaran lah paling 35 lah ukuran sepatumu. Nah, itu untuk membedakan. Maka sehingga ketika kita mengambil data, kita cek dulu. Data ini jenisnya nominal, ordinal, interval atau rasio. Nanti sebetulnya tujuannya untuk bagaimana cara ngolahnya, seperti itu. Terutama nanti analisisnya. Ini penting. Kemudian pengerjaan data kedua ya. Kerat lintang, istilahnya kerat lintang berdasarkan waktu dan cara ngambil data. Kerat lintang itu berdasarkan potret satu waktu. Biasanya diambil melalui kegiatan primer, misalnya kuesioner survei. Salah satu survei Depok kemarin dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Tidak harus satu hari, dalam waktu yang bersamaan, dalam lingkup yang sudah ditentukan. Itu namanya kerat lintang. Kemudian deret waktu, berdasarkan waktu yang panjang biasanya diambil melalui kegiatan sekunder, misalnya penarikan data yang dipublikasikan. Contohnya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Depok itu hanya diukur setahun sekali IPM-nya. Nggak mungkin setiap hari diukur IPM-nya kan nggak mungkin, karena nggak akan ada perubahan. Maka data IPM itu hanya diukur setahun sekali. Kalau hanya diukur setiap minggu sehari itu nggak akan ada perubahan, maka dihitung setiap tahun. Sehingga analisis data IPM itu melakukan data deret waktu, sehingga dilakukan tahun 2010 sampai 2020. IPM-nya ada tren nggak? IPM Depok ini naik apa turun? Seperti itu. Ya. Deret waktu. Maka cara analisisnya juga beda. Kerat lintang dan deret waktu ini tidak bisa dianalisis dalam satu bagian karena nanti di SPSS berbeda. Ya. Harus punya aplikasi sendiri, harus punya menu sendiri di dalam SPSS cara ngolahnya. Kemudian pengertian tentang data membantu memilih teknik statistik yang sesuai. Oke, program paket SPSS merupakan program paket statistik yang sangat populer di lingkungan umum. Ini saya katakan tadi, semua mahasiswa di Indonesia masih pakai saat ini. Meskipun nanti kita belajar di versi 16, tapi itu sama saja, tinggal hanya tampilannya saja mungkin atau menu-menu yang ada berubah. Program ini kompatibel dengan program umum seperti spreadsheet, database, Word, sehingga memudahkan proses pengolahan. Dari SPSS dipindah ke Word bisa, dipindah ke database juga bisa. Biasanya kita ngunduh di database, kemudian database kita olah di SPSS juga bisa, saling berkaitan. Nah, namanya ada convert atau apa itu di filenya. Nanti kita belajar di situ ya. Dari Excel nggak usah kita entry, nggak usah kita copy, bisa di convert juga bisa langsung. Jadi masih compatible, istilahnya compatible ya dengan aplikasi yang lain, terutama dia pakai komputer Windows. Beberapa program statistik lainnya yang populer antara lain adalah SAS, Minitab. Minitab ini juga banyak dipakai juga selain SPSS, tapi ini lebih singkat juga. S plus dan Stata. Stata ini juga banyak dipakai oleh mahasiswa matematika dan biostatistika ya. Kemudian tahap olah data SPSS, penyimpanan data. Yang jelas kita ada prosesnya adalah pemasukan data, transformasi data, dan analisis data. Nah, ketika kita masuk data, maka data ini sifat bentuk datanya ada format SAF ya. SAF ingat. Kalau format
nanti kalau simpan untuk data yang kita entry harus kita simpan dengan format SAF. Kalau nggak bisa SAF, maka nggak bisa dibuka pakai SPSS. Gitu. Ini format yang ada di SPSS. Transformasi data program kerja SPS yang sifatnya pilihan. Ini bisa ditransformasi ke data yang lain, maksudnya bisa data SPS ini bisa dibaca di aplikasi yang lain maksudnya gitu. Tapi kalau SAF ini khusus untuk SPSS ya. Untuk analisis data ini outputnya adalah formatnya SPV. Ingat ya, yang dapat disimpan. Ini yang dapat disimpan. Nanti kita belajar. Ini kita masih teori dulu ya. Biar kita nanti langsung tahu data SPV itu yang mana, SHF itu yang mana. Oke ya, saya kira itu nanti ini harus praktek. Kemudian penyimpanan data untuk CRUD lintang atau data primer. Ini caranya adalah kita siapkan kuesioner dulu ya. Jadi yang saya katakan masalah apa nih? Masalah apa? Misalnya kita ingin tahu tingkat pemilihan legislatif di Kota Depok, maka kita siapkan kuesioner dulu. Apa yang kita teliti ya. Kemudian beri nomor atau kode untuk setiap kuesioner untuk mempermudah pemeriksaan. jadi supaya kuesioner itu lebih mudah, kuesioner tidak diisi misalnya Fikri laki-laki, tidak diisi laki-laki tapi dibuat kode aja. 1 laki-laki, 2 perempuan. Maka kita sepakati dulu gitu. Kita sepakati sehingga nanti ketika di entry 1 itu akan berbunyi laki-laki. Begitu. Sehingga tidak membuat waktu yang lama. Kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman yang sudah pernah survei ya udah tahu ini ya, kuesionernya ya. Tetapi kalau untuk kuesioner kualitatif maka akan berbeda, harus diisi laki-laki, harus karena bentuknya adalah kalimat atau narasi. Tetapi kalau kuantitatif kita lebih baik pakai kode atau nomor. Data deret waktu, carilah sumber data yang memuat data yang dibutuhkan. Jadi sudah saya contohkan tadi ya, fasilitas program komputer, siapkan program SPSS yang program pendukungnya, contohnya Excel dan Word ya, MS Word. Oke. Ini contoh penyimpanan data. Ini contoh kuesionernya ya yang saya katakan. Ini adalah kode. Misalnya masuk UAJ dikenal baik di sekolah saya. 1 ini misalnya adalah sangat tidak setuju, 2 adalah setuju, kita sepakati tadi ya. 3 adalah kurang setuju, 4 dan seterusnya, yang 6 adalah sangat setuju. Maka ketika dia sangat setuju dilingkari angka 6. Ini mempermudah. Oh, enggak kelihatan ya PowerPoint saya. Apa ya? Kemudian buku kode juga gitu sama. Ini juga adalah coding. Pada intinya adalah kita membuat pakai coding ya. Istilahnya coding dan itu kita sepakati. Kedua, penyiapan data sekunder. Ini contoh data sekunder. Biasanya time series ini ada Maret, April, Mei, Juni, Juli seperti itu. Ini yang bisa kita analisa. Ini contoh ya. Kemudian memasukkan data. Yang pertama, bedakan secara internal melalui SPSS atau eksternal melalui program lain, misal Excel. Data kita ngolah SPSS bisa lewat Excel atau bisa langsung entry di SPSS. Kalau kita bisa entry di SPSS, misalnya kita ini ada 4 orang, semua pengentry data. Lebih baik pakai SPSS. Kalau misalnya kita tahu SPSS semua dan terinstall SPSS. Tetapi kalau misalnya kita tidak tahu SPSS dan tidak tahu cara menggunakan, kita akan berisiko. Maka kita pakai Excel dulu untuk merapikan data itu. Gitu. Kalau misalnya kita ada yang sudah banyak yang tahu SPSS, maka kita entry-nya langsung pakai SPSS. Jadi gabungannya juga mudah. Kemudian pemasukan data mulai 3 tahap, pengidentifikasian data, memberi identitas data, pengisian data, pembersihan data. Kita seleksi lah data-data yang mana yang biasanya kodenya ya 1 sampai 2 tapi terisi 3 misalnya. Maka itu kan harus kita seleksi lagi, kita keluarkan sendiri datanya karena tidak sesuai dengan kode. Pada SPSS Data Editor ada 2 bagian. Nah, ini yang kita belajar nanti kita masuk SPSS pertama, itu ada dua bagian. Pertama adalah data view, kedua adalah variable view. Ini ya. Data view ini adalah data yang digunakan untuk mengentry data, untuk ngisi data. Kemudian variable view ini digunakan untuk mengedit variabel data. Mengedit variabel data terutama nanti kode-kode yang sudah kita sepakati, kode atau angka yang sudah kita sepakati yang tadi. Kemudian terakhir adalah penyimpanan file dilakukan setelah data dimasukkan. Oke. Ini adalah contoh ya, contoh. Ini adalah
Yang tampilan pertama adalah data view. Data view itu adalah kode yang sudah disepakati. Misalnya prinsip bidang ilmu. Satu sama saja, dua sama gitu-gitu ya. Nah, ini data-data yang sudah disepakati yang kita entry di value-nya. Kemudian tampilan data view. Tampilan data view adalah data yang kita entry, data real yang kita entry. Yang kodenya misalnya kita sepakati ada 5 kode, maka di situ ada 3, ada 4, ada 3, ada 2 gitu. Begitu ya, ini paham ya? Ini contohnya ya. Kemudian cara memasukkan data juga sama. Kalau dari Excel ke SPSS tinggal di copy saja. Sebetulnya di extract juga bisa, di apa istilahnya? Convert ya, di convert ya. Dikirim itu apa? Convert ya. Iya. Juga bisa sebetulnya. Oke. Memasukkan data, latihan. Pertama buka program SPSS, nanti kita praktek langsung ya. Ini saya kira saya baca aja pada data editor, klik pada variable view untuk melakukan pendefinisian data. Terus buka program Excel, carilah file data, lalu bukalah copy definisi data dan seterusnya. Nanti sambil ngentri, kita langsung praktek aja ya untuk ini. Karena di sini juga langkah 1 udah latihan, kita latihan langsung. Apa langsung kita praktekkan? Oke, kita praktekkan langkah 1. Oke, buka